Salam Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam perenungan firman Tuhan, yakni Evangelium untuk Minggu Jubilate tanggal 25 April 2021. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan marilah persiapkan diri untuk merenungkannya bersama saya. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang akan sampai pada kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Firman-Mu itu untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua umat-Mu menyediakan diri untuk mendengar dan mematuhi perintah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam minggu ini, Minggu Jubilate atau Minggu Sorak-Sorai tanggal 25 April 2021, ditentukan dari 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan firman yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dan marilah kita telusuri apa yang dapat kita pahami sehubungan dengan firman ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dan ayat-ayat yang berikut, jelas dapat kita simak tujuan surat ini. 1 Yohanes ditulis. Yang pertama, menyampaikan apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan, bahkan diraba dengan tangannya sendiri oleh penulis tentang Yesus Kristus, firman hidup itu. Berarti penulis kitab ini adalah saksi mata kehidupan Yesus Kristus. Kedua, memberitakan tentang hidup kekal, yakni hidup yang dibawa oleh Yesus Kristus yang bersama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada penulis dan kawan-kawannya. Bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 13. Tujuan yang ketiga, penulis ingin bersama dengan penerima surat ini berada dalam satu persekutuan, yakni persekutuan pengikut Yesus Kristus dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tujuan yang keempat, supaya sukacita penulis dan kawan-kawannya menjadi sempurna.
Jadi demi mencapai 4 tujuan inilah, maka penulis surat ini memaparkan ajakan dan nasihatnya yang sangat penting dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24 itu. Ayat 19 tidak bisa terlepas dari ayat 18 yang merupakan ajakan setelah penulis memaparkan dalam pasal 3 ayat 11 sampai 17 tentang kewajiban pengikut Yesus Kristus saling mengasihi atau saling kasih mengasihi sebagai tanda hidup baru, yakni hidup yang diperoleh dari Yesus Kristus. Ayat 19 dimulai dengan kata demikianlah, kai en tuto dalam bahasa zona yang menerangkan kata to ergo kai aletheia yang terdapat dalam ayat 18. Semua kata-kata itu dalam bentuk datif. Pengikat persekutuan yang paling kuat di kalangan umat pengikut Yesus Kristus adalah saling kasih mengasihi sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat 1 Yohanes tahu hukum kasih yang diajarkan dalam Taurat, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dituliskan dalam Lukas 10 ayat 27. Tetapi penulis 1 Yohanes menandaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus menuntut pengikutnya mengkonkretkan hukum kasih yang diajarkan dalam kitab Taurat itu dalam perbuatan yang paling agung, yakni inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Sesuai dengan itu, penulis 1 Yohanes menuliskan kasih paling agung yang wajib dilakukan oleh pengikut Yesus Kristus, yakni demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kasih itu harus konkret dalam perbuatan, dalam kenyataan, dan dampaknya dapat dirasakan. Itulah kebenaran. Dan kolak kata, bukan omong doang saja, kata orang Batak Toba. Kalau setiap pengikut Yesus berhasil melakukan kasih yang konkret dalam perbuatan, pastilah dia tahu bahwa dia berasal dari kebenaran. Sebab Tuhan Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah kebenaran. Yang membuat kasih bukan hanya omong doang, tetapi menunjukkannya dalam perbuatan. Kasih dengan perbuatan adalah kebenaran. Yang melakukan kasih dengan perbuatan pasti dari kebenaran. Kebenaran Kristiani adalah barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, lalu membuka pintu hatinya terhadap saudaranya, dan itu menunjukkan bahwa kasih Allah tetap bernyala-nyala di dalam dirinya. Ini kita rumuskan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Dalam hal kasih mengasihi itu, pasti ada saling mengampuni dosa, saling menopang, saling membantu, saling menghidupkan, atau marroha panguduhun, kata orang Batak Toba, menjauhkan dari hati segala macam kebencian. Perbuatan-perbuatan seperti itulah yang sungguh sangat menenangkan jiwa dan raga orang yang bersangkutan.
Sebab dengan kemampuan mengasihi, permusuhan hilang dan musuh tidak ada lagi. Kalau musuh sudah tidak ada, maka diri dan hati pasti tenang. Tetapi dalam melakukan tindakan mengasihi itu, bisa saja hati jasmani orang yang bersangkutan mendakwa atau menuduh atau menganggap salah atau mempersalahkan dirinya sendiri yang berbuat kasih. Di sini mempersalahkan itu kata ginoski dalam bahasa Yunani dan yarsia dalam bahasa Ibrani, yakni merasa bersalah. Dia mempertanyakan atau hatinya mempertanyakan mengapa dia harus berbuat begitu. Mengapa dia harus mengasihi orang yang dimusuhinya? Karena perbuatan musuh itu sungguh sudah sangat menyakitkan. Catatan, tolong perhatikan. Kata yang digunakan Yohanes di sini adalah kardia. Kata ini 156 kali dalam Perjanjian Baru dan 152 kali diterjemahkan dengan hati dan 1 kali dengan bumi, 1 kali dengan merenungkan dan 2 kali dengan batinia. Bukan suneidesis yang artinya hati nurani. Kardia atau hati adalah pusat kehidupan fisik manusia, juga sebagai alat manusia untuk berpikir, merasa, mengambil keputusan umum atau keputusan moral. Bandingkan PBIK 2. Kalau kardia melawan Tuhan, maka Tuhan bisa menundukkannya dengan Roh Kudus yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Suneidesis digunakan 30 kali dalam Perjanjian Baru dan 24 kali diterjemahkan dengan hati nurani, 3 kali dengan suara hati, 1 kali dengan yang mempertimbangkan, dan 2 kali dengan kata sadar. Dari itu kita pahami kardia itu adalah hati jasmani manusia, bukan suneidesis yang dimaksudkan atau hati nurani. Hati beda dengan hati nurani. Yohanes tidak bicara di sini tentang suara hati atau hati nurani. Suara hati atau hati nurani merupakan alat yang digunakan Tuhan agar pemilik hati nurani mengingat Tuhan. Sedangkan kardia adalah alat manusia menentukan pikiran atau pendapatnya sehingga hati atau kardia bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti pendapat yang mempersalahkan diri pemilik hati itu apabila hati nuraninya mendorong dia mengasihi musuh yang dibencinya. Sempat tuduhan hati jasmani itu lebih kuat, maka tindakan mengasihi orang yang dibenci akan batal dan persekutuan yang kuat di antara sesama pengikut Yesus tidak terwujud. Maka penulis 1 Yohanes menegaskan bahwa Tuhan Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Memang Tuhan kita itu adalah omniscience, maha tahu. Jadi sebenarnya tidak bisa hati menyembunyikan apa isinya. Dan kalau Tuhan mau mengubahnya, hati itu harus mau dong. Kebesaran Tuhan bisa menundukkan hati manusia. Hati yang tunduk kepada Tuhan Allah akan berkata dan mengakui bahwa perbuatan Yesus Kristus Tuhan kita masih lebih besar daripada perbuatan kita mengasihi musuh. Yesus menderita dan bahkan mati karena perbuatan musuh-musuhnya. Tetapi dia mengampuni musuh-musuhnya tersebut dan mengasihi mereka. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di salib itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kebesaran Tuhan inilah yang bisa mengalahkan hati jasmani yang mempersalahkan diri itu apabila mengasihi musuh, sehingga kasih itu dapat dijalankan. Memang kalau hati itu tidak mempersalahkan diri orang yang bersangkutan apabila menjalankan kasih,
terutama kasih terhadap musuh, pastilah orang tersebut mengenal dirinya berada dalam kebenaran Kristus. Dan kemudian dia benar-benar memiliki keberanian untuk mendekati Tuhan Allah. Sebab dia menjadi sahabat Yesus Kristus. Dan setiap sahabat Yesus Kristus sangat akrab dengan Yesus Kristus. Seorang sahabat pasti mau menyampaikan permintaannya kepada sahabatnya. Sebab dia yakin bahwa sahabatnya itu tidak akan menolak permintaannya tersebut. Bandingkan Lukas 11 ayat 5-13 yang bercerita tentang seorang sahabat meminta roti kepada sahabatnya agar ada diberikan kepada tamunya yang datang tengah malam. Dan itu diketuk pintu jam 12 malam atau jam tidur. Atau juga sahabat membuka untuk memberikan roti yang diminta. Itulah keberanian percaya antara sesama yang bersahabat kan. Jadi ketahuilah diri Bapak Ibu Saudara sahabat Tuhan Yesus. Jangan takut meminta kepada Tuhan karena pasti akan diberikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dapat kita telusuri dari makna firman ini. Yang diminta seorang sahabat pasti dikabulkan sahabatnya. Karena diminta dengan mematuhi perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepada sahabatnya itu. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka kamu akan dibukakan, bagimu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Ada jaminan dari Tuhan bahwa siapa yang meminta kepadanya pasti permintaannya itu akan dikabulkan. Karena dia katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Kebenaran ajaran dan janji Yesus Kristus ini sangat diyakini oleh penulis 1 Yohanes sehingga dia menegaskan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22a. Di sini digarisbawahi apa saja atau bahasa Yunani ho yang artinya sesuatu dalam anak kalimat kai hoean. Tentu saja apa itu sesuatu? Seorang pengikut Yesus Kristus tidak meminta kepada Tuhan apa yang sudah bisa dia buat atau dia hasilkan sendiri. Pasti tidak diminta hal-hal yang tidak berguna. Yang diminta adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh pengikut Yesus Kristus, tetapi dalam mewujudkannya sudah di luar kemampuan orang yang memintanya. Demi pemenuhan kebutuhannya itu, dia harus disertai oleh campur tangan Tuhan. Hal-hal seperti itulah yang diminta kepada Tuhan. Misalnya seperti yang dialami oleh Abraham dan istrinya Sarah menghasilkan anak sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan kemampuan kepada suami istri. Sewaktu dia dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu Kejadian 1 ayat 28b. Dan memang Abraham membuktikan kemampuannya itu dengan istrinya Hagar. Mampu mereka berdua menghasilkan anak. Tetapi dengan Sarah, karena sudah di luar kemampuan Sarah untuk melahirkan anak, maka hanya dengan campur tangan Tuhan, Sarah dapat melahirkan Ishak. Itu terjadi karena Abraham benar-benar tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan. Sedikitnya Abraham harus percaya. Itulah peraturan Tuhan. Pengalaman Abraham dan Sarah itu merupakan contoh untuk hal-hal yang mirip dengan itu dalam kebutuhan manusia zaman sekarang. Jadi kalau Indonesia maju, di luar kemampuan Indonesia meraihnya, minta sama Tuhan. Jangan berkelahi, saling tuduh-menuduh dan lain-lain. Benar yang dikatakan oleh penulis 1 Yohanes, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat 22 itu. Kalau kita meminta kekayaan, tentu saja kita harus menuruti
perintah Tuhan Yesus. Bagaimana sebaiknya untuk menjadi kaya? Tentu saja jawabannya, kumpulkan harta dunia dan juga harta surgawi. Bandingkan Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Perbuatan apa yang harus dilakukan? Yang berkenan kepadanya? Jawabannya, investasikan uang atau modalmu dalam usaha yang sangat memberi keuntungan bagimu dan bagi kemaslahatan umat manusia. Bandingkan Lukas 14 ayat 28. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih agar untuk setiap permintaanmu, periksalah apa perintah Tuhan untuk itu dan perbuatan apa yang harus kamu lakukan. Harus ada perbuatan yang cekatan, yang cerdas, yang betul-betul luar biasa. Dengan demikian pasti terkabul permintaanmu. Kalau kamu minta sayur, pasti kamu tidak diperintahkan pergi ke laut cari sayur, tetapi disuruh berkebun atau menghasilkan sayur dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pemberian Tuhan yang berupa anugerah atau kasih karunia? Kalau anugerah Tuhan diminta, apa ada perintah Tuhan yang harus dituruti? Dan perbuatan apa yang harus dilakukan agar anugerah itu diberikan? Ada yang mengajarkan bahwa anugerah itu diberikan Tuhan tanpa syarat, tanpa perbuatan manusia. Betulkah demikian? Anugerah itu harus dijawab dengan iman. Sola gratia harus dijawab, disambut dengan sola fide. Tetapi perlu ditegaskan di sini, agar jangan selalu salah dalam berteologi. Beriman itu sendiri sudah merupakan perbuatan, yakni perbuatan mengaminkan, memegang teguh, menghayati, mempertahankan, dan mengamalkan semua kebenaran Tuhan atau kebenaran kasih, sebab Tuhan adalah kasih. Beriman itu juga berarti menuruti segala perintahnya, segala perintah Tuhan, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Beriman itu berarti hati orang beriman tidak mempersalahkan diri orang tersebut kalau orang tersebut melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus seperti itu, yakni orang yang diperhitungkan oleh Yesus Kristus sebagai sahabatnya, pasti mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan Allah. Kita pun begitu Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan, kita petik dari renungan kita. Penulis 1 Yohanes mengatakan bahwa pengikut Yesus Kristus memperoleh apa yang dimintanya karena dia menuruti segala perintah atau entolas Tuhan. Entolas, perintah-perintah adalah kata benda bentuk jamak. Lalu penulis 1 Yohanes menyebut satu perintah atau entole, yaitu perintah Tuhan itu, yakni inilah perintahnya, inilah entolenya katanya. Entole atau perintah di sini adalah kata benda bentuk tunggal. Itu berarti bahwa perintah yang satu ini dipandang merangkum semua perintah-perintah atau entolas Tuhan. Perintah atau entole itu sebagai berikut. 1, supaya, ini bahasanya hina, yang artinya yaitu atau supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan kedua, perintah kedua ya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah atau entolen yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi ibarat dua sisi uang, satu percaya akan nama Yesus dan satu lagi mengasihi satu sama lain. Percayakan nama Yesus Kristus anaknya tidak menghapus semua Taurat, hukum, dan aturan Tuhan yang ada dalam perjanjian lama, atau hukum-hukum Musa, atau syariah, atau hukum-hukum agama, melainkan menggenapi semua Taurat, hukum, dan aturan atau syariah, hukum-hukum agama dari Tuhan tersebut. Inilah pekerjaan yang paling membahagiakan bagi semua orang percaya. Sebab segala hukum-hukum atau syariah
Agama tidak lagi memperbudak orang percaya, melainkan membuat setiap orang percaya menjadi orang merdeka yang bertanggung jawab sebagai pengikut Yesus Kristus. Mengapa percaya akan nama Yesus Kristus anaknya menggenapi segala hukum atau syariat agama? Karena tuntutan hukum pertama sampai hukum ke-10 dari 10 hukum Taurat misalnya tergenapi atau terlaksana dengan percaya akan nama Yesus Kristus anak Allah. Semua hukum penyembahan dan hukum pemberian kurban kepada Tuhan yang diaturkan dalam PL tergenapi atau terlaksana dengan percaya akan nama Yesus Kristus anak Allah. Karena dalam nama itu tersirat semua hukum yang ada dalam perjanjian lama itu. Semua hukum Paskah, semua hukum halal haram, hukum-hukum hak dan kewajiban asasi manusia tergenapi atau terlaksana dengan percaya akan nama Yesus Kristus anak Allah. Yang perlu diperhatikan bahwa bobot atau kelas percaya akan nama Yesus Kristus anak Allah tidaklah atau janganlah sebobot atau sekelas percayanya setan yang juga percaya kepada Allah dan gemetar karenanya. Jangan seperti setan percaya kita. Iman atau percaya itu harus dipahami seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan berkuasa atau berdampak menyelamatkan, menyembuhkan, menghidupkan, membuat orang beriman sejalan dengan Yesus Kristus atau sejalan dengan Tuhan. Dengan percaya sedemikian akan mendorong orang percaya melakukan hukum, saling mengasihi atau kasih mengasihi sesuai dengan perintah atau entolen yang diberikan Kristus kepada kita. Saya memahami saling mengasihi dengan kasih mengasihi. Sekali lagi kita tekankan di sini perintah kasih yang diberikan Yesus Kristus kepada setiap kita pengikutnya begini. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12-14 sudah kita sebut di atas. Hukum kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih mengasihi yang begini menunjukkan bahwa pelakunya mengenal Tuhan itu kasih. Dan sang kasih itulah yang berada dalam diri orang yang kasih mengasihi tersebut. Dan itulah yang kita lakukan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita diam di dalam Allah dan Allah atau roh Allah di dalam kita. Kalau menurut Yohanes, Tuhan Allah diam di dalam diri pengikut Yesus Kristus. Itu sama dengan kepercayaan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:17 dan dipertegas lagi dalam rumusan lain bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah. Bandingkan 1 Korintus 6 ayat 19. Allah dalam dirinya sebagai roh Allah atau Roh Kudus mendiami diri orang percaya. Roh inilah yang lebih besar dari hati manusia dan yang mengalahkan hati manusia yang mempersalahkan diri orang percaya itu kalau orang percaya itu mengasihi orang yang dibencinya atau musuhnya. Sehingga hati atau kerja orang percaya itu menjadi hati yang tunduk kepada Allah atau hati yang mengasihi musuh orang percaya tersebut. Sebagai bukti orang percaya atau kita diam di dalam Allah adalah kasih yang terpancar dari diri orang percaya atau dari kita. Allah sebagai kasih ada dalam diri orang percaya atau dalam kita. Dan orang percaya kita ini memancarkan kasih itu, yakni kasih kepada Tuhan Yehovah Yesus Kristus Roh Kudus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan segenap akal budi. Dan kasih kepada sesama, yakni kasih yang rela mengorbankan nyawanya demi sesamanya orang percaya. Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan poin yang kelima ini.
Firman yang sampai kepada kita di Minggu Jubilat ini 1 Yohanes 3:18-24 mengajak semua pengikut Yesus menuruti atau mematuhi perintah Allah. Perintah itu simpel, yakni percaya kepada nama Yesus Kristus, Anak Allah, dan kasih mengasihi di kalangan pengikut Yesus Kristus. Inilah jalan terbaik untuk dapat meraih segala yang dicita-citakan atau yang diminta agar terjadi di negeri ini dan di kalangan umat pengikut Yesus Kristus, bahkan di seluruh umat manusia. Marilah kita pergunakan iman kita dalam mematuhi perintah tersebut. Iman kita bermuatan talenta-talenta yang dapat digunakan untuk membangun kemanusiaan dan menghasilkan karya-karya terbaik untuk umat, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Karya-karya itu mari kita buat sebagai tanda dan bukti bahwa kita semua adalah orang percaya yang menuruti atau mematuhi perintah Tuhan Allah tersebut. Mari kita mulai dari kepedulian kita masing-masing, memperbaiki mutu kehidupan kita masing-masing, mutu kehidupan saudara-saudara kita yang lain, mutu kemanusiaan, mari kita perbaiki, mutu keilmuan, mutu pengabdian, mutu kerohanian, kita di keluarga, kita perbaiki, di rukun tetangga, di lingkungan, di paguyuban, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, dan di seluruh negeri kita tercinta. Itulah tanggung jawab kita. Mari kita lakukan itu sejauh kemampuan dan prestasi kita masing-masing, dan meningkatkannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Dengan demikian kita dan umat manusia di sekitar kita mendapat ketenangan dan kelimpahan berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Tanda yang paling baik bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus mematuhi atau menuruti perintah Tuhan adalah apabila kita yang dewasa iman, masing-masing dapat hidup mandiri dan sejahtera tanpa harus dibantu-bantu oleh pihak lain, tetapi mampu membantu orang lain agar mereka ikut hidup mandiri dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua yang menuruti perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi bahwa Engkau telah mengajar kami untuk percaya kepada nama Yesus Kristus, nama yang paling agung itu, Anak-Mu yang tunggal, dan juga kami mau saling mengasihi, bukan karena terpaksa, tetapi dengan ikhlas dan betul-betul pancaran kasih, pancaran daripada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri hati kami, dan kasih yang kami pancarkan itu terasa oleh orang-orang di lingkungan kami, di sekitar kami, di keluarga, di masyarakat, di negara ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih, berkatilah semua pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka bisa menjadi terang, garam, dan kasih kepada sesama manusia yang ada di lingkungannya. Berikanlah semangat saling mengasihi kepada seluruh lapisan bangsa kami, walaupun berbeda-beda agama, berbeda kebudayaan, berbeda bahasa, satu dalam bahasa persatuan Indonesia. Dan kami juga satu di dalam kasih kepada bangsa kami, kepada negara kami, kepada budaya kami, budaya Indonesia. Bapak Surgawi, kami teringat juga kepada saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit oleh karena COVID-19 atau oleh karena penyakit tua, oleh penyakit yang lain. Tuhan, hentikan dan berikanlah kesembuhan kepada mereka semua. Tapi bukan hanya penyakit itu yang kami mohon agar dihapus dari negara kami, juga penyakit masyarakat yang ada di Indonesia ini, penyakit hoax, penyakit saling menjelek-jelekan, penyakit saling mengucapkan kata-kata kasar kepada kawan yang dibencinya. Kiranya penyakit seperti itu Tuhan, Engkau hapus dan Engkau ampuni, dan ubah orang-orang yang berperilaku itu menjadi orang
yang mau saling mengasihi dengan saudara-saudara sebangsa setanah air. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami memohon, kabulkanlah doa kami. Amin.